Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Sir Timotius. Pagi ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang sebetulnya mungkin ada sebelum kalian lahir. Lagunya seperti ini. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita akan belajar bersama-sama lagunya. Nggak susah kok artinya ya. Kita menyembah Tuhan, kita minta ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Pagi ini kita diubahkan semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, bila hidupku di tangan-Mu, bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, ketika hidupku di tangan-Mu, bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Ajar kami pagi ini Tuhan untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu. Ajar kami pagi ini Tuhan untuk mengerti. Ubahkan kami Tuhan jadi serupa dengan gambaran-Mu. Ku
mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Biar kami dijadikan serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih, Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Hari ini dengan Setim kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang pagi ini Setim kasih judul dengan judul imitating. Imitating itu masih meniru, sebetulnya ya. Imitasi, kalau kamu pernah dengar imitasi atau tiruannya. Iya. Pagi ini kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat 15 dan yang ke-16 ada 2 ayat yang kita akan baca pagi ini. Ya. 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16, Setim tunggu semua. Ya, dibuka. Jangan males diambil buku Alkitabnya. Oke, Setim tunggu, silahkan. Dibuka Alkitabnya 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16. Kalaupun kalian tidak tahu di mana karena sudah lama dibaca, ini sudah tuliskan, sudah ketikkan di presentasinya, yaitu ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini ceritanya Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Waktu itu banyak sekali penginjil pada zaman itu, salah satunya adalah Paulus. Lalu Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus, memang banyak yang mengajari kamu tentang kebenaran, tapi sedikit yang jadi bapak. Nah, bedanya apa pengajar dan bapak? Kalau pengajar ya udah sering kali cuma ketemu di sekolah ngajar gitu ya. Ngajar, kalau pendeta ngajar di gereja, seringnya cuma ketemu di gereja karena kita tiap hari jarang ketemu gitu kan, kecuali bapak pendeta kunjungan ke rumah kita gitu ya. Tapi kalau bapak itu ketemu tiap hari gitu ya. Bedanya di situ. Ada touch of personalnya, ada personal ketemunya tiap hari teman-teman. Nah, bedanya kalau di Alkitab di yang bagian lain di Alkitab dikatakan kalau kamu jadi bapak itu kamu harus mengajar waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri, waktu kamu makan. Ucapkanlah Taurat Tuhan. Jadi bapak itu tidak sekedar mengajar tapi juga memberi teladan. Oleh sebab itu Paulus pada ayat yang ke-16 bilang, sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Nah, pada bulan ini kita bicara bagaimana hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan pertama oleh pengajaran, oleh pendidikan, oleh ilmu-ilmu, oleh pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru. Di sini dikatakan beribu-ribu pendidik. Banyak yang mengajari kita, banyak yang mengajari kita. Nah, ada dua sisi yang lain. Sisi yang kedua, yang pertama kita diubahkan melalui guru, yang kemudian sisi yang lainnya adalah melalui contoh, melalui imitasi dari atau meniru dari teladan. Makanya Paulus bilang ayat 16, berarti kamu menasihatkan kamu turutilah teladanku. Paulus tidak sekedar mengajar, tapi dia berani bilang turutilah teladannya Paulus, turutilah hidupnya Paulus, contohlah hidupnya Paulus. Nah, perhatikan ini. Ini gambar seekor cimpanse. Dia ngapain? Dia ambil ranting. Kemudian apa yang dilakukan? Dia masukkan ke dalam. Itu bukan gundukan sembarang tanah, tapi itu adalah gundukan rayap, rumah rayap. Nah, yang dia lakukan adalah dia masukkan ranting itu ke dalam lubang rayapnya. Kemudian dengan harapan bahwa ada rayap yang menempel di ranting itu. Kalau sudah dia tarik, kemudian dia makan. Dia butuh protein dari rayap-rayap itu. Dari mana dia ajar? Kalau kita tahu semua bahwa cimpanse itu tidak bisa berbahasa seperti manusia. Jadi mereka tidak punya guru ya yang mengajari ilmunya. Yang ada adalah anak cimpanse kecil ini adalah anak cimpanse, melihat dan meniru, mengikuti teladan para orang tua yang ada di sana. Bagaimana orang tua itu hidup. Anak cimpanse ini meniru, mengimitasi, mengimitating, meniru apa yang dilakukan oleh para monyet dewasa, sehingga dia bisa menikmati apa yang dinikmati. Nah, dikatakan seperti ini. Imago Dei.
Imago Dei, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kejadian menuliskan seperti itu. Nah, bagian kita adalah menirunya. Meniru sifatnya Tuhan, meniru kebaikan Tuhan, meniru hatinya Tuhan, meniru kesabarannya Tuhan, meniru apa yang Tuhan sudah tuliskan di Alkitab. Oh, Alkitab bilang jangan berbohong, maka aku tiru itu, maka aku lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Aku adalah Imago Dei. Kita adalah manusia-manusia yang diciptakan segambar dan serupa, seperti fotokopinya, seperti gambarannya Tuhan. Kita punya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Nah, kita diperlengkapi dengan banyak hal yang membuat kita bisa melakukan, bisa meniru yang Tuhan punya dalam kepribadiannya. Nah, bagian kita, hidup kita perlu diubahkan, betul. Melalui apa? Melalui mendengar firman Tuhan, betul. Tapi yang berikutnya kita mau pelajari pagi ini adalah dengan menirunya. Mari kita lihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Banyak, betul. Nah, kita mau praktek satu-satu ya. Nah, sekarang pagi ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan saat lihat ada orang yang terluka? Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat lihat ada orang yang butuh? Mari kita tiru itu. Yang Yesus lakukan adalah menolong. Yang Yesus lakukan adalah memberi hidupnya. Dengan cara apa yang bisa kulakukan kepada seperti dia waktu ketemu Bartimius, dia tanya, maukah engkau sembuh? Waktu dia bertemu dengan orang yang sudah lumpuh sekian puluh tahun di dekat kolam, Yesus tanya juga, apakah engkau mau sembuh? Pagi ini mari kita belajar meniru Yesus. Saat melihat teman kita yang sedang kesusahan, mari kita belajar untuk menawarkan hidup kita. Apa yang bisa aku tolong? Apa yang bisa aku bantu? Kita semua adalah Imago Dei, diperlengkapi untuk menjadi segambar dan serupa Tuhan. Kita pasti bisa, teman-teman. Renungan kita cuma sederhana seperti itu. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita punya dalam hidup ini? Mari kita belajar untuk menirunya. Satu ayat terakhir yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagian kita tidak cuma baca Alkitab, tapi meneladaninya, mengimitasi, mengikuti jejaknya. Mari, Setin belum berani seperti Paulus bilang, turutilah teladanku. Setin tahu, Setin belum cukup baik untuk berkata seperti itu, masih terlalu banyak hal yang buruk. Tapi Setin mau ajak teman-teman untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama berusaha meneladani Kristus, meniru sifat-sifat Kristus. Pagi ini satu hal yang kita mau teladani, berbuat kebaikan untuk orang lain, meskipun itu tidak mudah, terutama apalagi saat orang lain itu jahat sama kita, saat orang itu nakal sama kita, tapi kita mau belajar. Seperti Yesus pun di kayu salib, waktu melihat orang-orang yang menyalibkan dia tidak bilang, Tuhan kirimkan petir untuk menghancurkan mereka, tidak. Tapi Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita belajar untuk mengimitasi itu. Sekian renungan dari Setin. Mari kita berdoa sebelumnya kita menyanyikan sekali lagi. Ku maksudmu Yesus. Setiap jalan hidup kami yang beda satu dengan yang lainnya. Mampukan kami untuk meniru Engkau. Mampukan kami untuk mengimitasi kebaikan-Mu. Biar dunia ini mengenal kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk pagi ini, biar apapun yang kami kerjakan pagi ini, pada masa penuntasan tugas ini, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami seutuhnya seperti ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesayangan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.